Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum wa halukun ya tulab. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita. Kita akan membahas masih seputar pembatal wudu. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas beberapa pembatal wudu. Di antaranya adalah al-kharij minas sabilaini, kemudian mulamasatun nisa, itu menyentuh wanita li syahwatin karena syahwat. Kemudian juga sudah kita bahas tentang tidur yang nyenyak yang juga membatalkan wudu. Kemudian menyentuh farji yaitu kemaluan juga membatalkan wudu. Wa aklul luhumil ibil, dan juga makan daging onta juga membatalkan wudu, walaupun para ulama masih berbeda pendapat tentang masalah ini. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang firman Allah, qala ta'ala au lamastumun nisa, surat Al-Maidah, surat An-Nisa ayat 43. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ikhtalafa al-mufassiruna fi makna qawlihi aw lamastumun nisa. Jadi para ahli tafsir mereka berbeda pendapat tentang makna maksud dari firman Allah aw lamastumun nisa. Hal al-muradu bidzalika, apakah yang dimaksudkan dari firman Allah aw lamastumun nisa itu adalah al-jima', hubungan suami istri. Fatakunu al-ayatu nassan fi jawazi at-tayammum lil junub, maka ayat tersebut sebagai nas, dalil dibolehkannya tayammum ketika seseorang itu junub. Kama takassarat bidzalika al-ahadisu as-sahihah, sebagaimana telah banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskannya. Au al-muradu bidzalika, atau yang dimaksudkan dari ayat tersebut au lamastumun nisa mujarradu al-lams bil yad, yaitu hanya menyentuh wanita dengan tangan saja. Jadi apakah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Yang pertama itu jima, hubungan suami istri, ataukah yang dimaksudkan yang kedua yaitu hanya menyentuh wanita dengan tangan saja? Wa yuqayyidu dzalika bima kana madhinnata khurujil madhi, dan dikaitkan atau diikatkan hal tersebut dengan apa? Yaitu apabila menyentuh wanita tersebut dengan tangan itu adalah tempat sangkaan keluarnya madhi. Maka ini mengandung arti wahwa al-masul alladhi yakunu lisyahwatin. Maka ini mengandung arti yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah menyentuh wanita dengan disertai syahwat. Fatakunu al-ayah, maka ayat ini dalatan menunjukkan ala naqtil wudu'i bidzalika, yaitu membatalkan wudu karena sebab menyentuh wanita tersebut dengan disertai syahwat. Ya, beliau berpendapat demikian, menguatkan pendapat bahwasanya
yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut itu adalah menyentuh wanita dengan disertai syahwat. Maka ketika seseorang menyentuh wanita dengan disertai syahwat, maka membatalkan wudunya. Kemudian hal lamsul mar'ati yunqidu al-wudu, ya di sini sedikit kami sampaikan sedikit perselisihan para ulama tentang menyentuh wanita apakah membatalkan wudu atau tidak. Ini adalah pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang menyentuh wanita, apakah menyentuh wanita tersebut membatalkan wudu atau tidak. Lamsul mar'ati li zauji, menyentuhnya seorang wanita li zauji untuk suaminya, jadi seorang istri menyentuh suaminya. Walamsul rajul lil mar'ati, dan juga menyentuhnya seorang laki-laki kepada wanita, la yunqidul wudu'a 'ala sahih, tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang sahih. Idza kana ma kharaja syai', apabila tidak keluar darinya sesuatu. Ya, maksudnya di sini adalah madhi dan lain sebagainya. Falam suha, maka menyentuhnya seorang wanita lahu untuk suaminya, walam suhu, dan menyentuhnya seorang suami laha untuk istrinya, la yunkidul wudu'a 'ala sahih, adalah tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang sahih. Ba'du ahlul ilmi, sebagian dari ahlul ilmi mereka berpendapat yara anna lamsal mar'ati, bahwasanya menyentuh wanita mutlakon, secara mutlak, yunkidul al-wudu'a, yaitu membatalkan wudu. Jadi sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya menyentuh seorang wanita secara mutlak itu adalah membatalkan wudu. Jadi ketika dia menyentuh wanita, batal wudunya. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat idza lamassaha bisyahwatin yataladzadu yantaqidu wudu'uhu. Sebagian ulama yang lain mengatakan apabila seseorang itu menyentuh wanita dengan syahwat, yataladzadu, kemudian dia bersenang-senang atau menikmati sentuhan tersebut, yantaqidu wudu'uhu, maka batallah wudunya. Wassawab, adapun yang benar, al-qaulu as-salis, yaitu pendapat yang ketiga, annahu, bahwasanya la yunkidul wudu'a, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Idza kana ma kharaja syai', apabila tidak keluar darinya sesuatu. Mulamasatuhu laha wa mulamasatuha lahu, yaitu menyentuhnya seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya, ketika tidak keluar darinya sesuatu, maka wassawab, yang benar adalah la yunkidul wudu, tidak membatalkan wudu. Amma qauluhu jalla wa ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 43, fal muradu bihi, yang dimaksudkan di sini adalah al-jima', yaitu hubungan suami istri, kama qalahu Ibnu Abbas wa jama'atun, sebagaimana diungkapkan atau sebagaimana ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan juga jamaah sekumpulan ulama yang lainnya. Waqad sabata annahu, dan sungguh telah tetap di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi, mencium sebagian istri-istrinya, summa shalla, kemudian beliau salat, walam yatawadda, beliau tidak berwudu. Wa hadza masisun, dan ini adalah menyentuh. Nah,
Wal maksud, adapun yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, aula mastumun nisa, annal mulamasah allati fil Qur'an al-azim, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, aula mastumun nisa, wa fi qira'atin, di dalam qiraah au lamastum, atau qiraah yang lain lamastum, maknanya adalah al-jima', yaitu berhubungan suami istri, inda jam'in minal ulama, menurut sekumpulan para ulama. Wahwa as-shawab, dan ini adalah pendapat yang benar, wahwa qaulu Ibnu Abbas wa jamaah rahmatullahu alaihim, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan sebagian yang lain, semoga Allah merahmati mereka. Kemudian masih pembatal wudu yang terakhir, yaitu asyirku. Qala Allah Ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh walaqad, dan sungguh kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga orang-orang sebelum kamu, nabi-nabi sebelum kamu, la in asrakta, jikalau engkau mensekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka sungguh amal-amalmu akan batal, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau adalah termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pembatal wudu yang selanjutnya itu adalah syirik, melakukan kesirikan. La in asrakta la yahbatanna amaluka, hada mufradun, dan ini adalah mufrad mudhaf. Jadi amal itu adalah mufrad, kemudian diidhofahkan kepada dhamir ka, ya ummu kulla amal, adalah mencakup semua amal. Fa fi nubuwati jami'il anbiya, dan juga mencakup semua kenabian para nabi-nabi terdahulu. Anna syirka muhbitun, bahwasanya syirik itu adalah menghapus semua amal perbuatan yang baik. Kama qala ta'ala fi surati Al-An'am, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-An'am, lima addada katsiran min anbiya'ihi wa rusulihi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menghitung banyak dari para nabi dan rasulnya, qala anhum, maka Allah berfirman tentang mereka, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kemudian wala takunanna minal khasirin, maka sungguh engkau adalah termasuk orang-orang yang merugi, yaitu dinuka, agamamu, akhiratuka, dan juga akhiratmu. Fabisyirki, maka dengan syirik tuhbitul a'mal, yaitu menghapuskan amal-amal, wa yastahiqul iqaba wan nikal, dan berhak untuk mendapatkan hukuman azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.